Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Yandri Wibowo Nababan, mahasiswa Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Adik-adik, sudah tahu belum apa pengertian dari karya sastra? Atau apa contoh dari karya sastra? Ada yang bisa menjawab? Nah, bahwa karya sastra adalah sebuah karangan yang diciptakan oleh seseorang dari pemikiran seseorang yang mempunyai karya atau yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jadi, adik-adik, bahwa selama ini yang adik-adik biasa baca, yang adik-adik suka baca. Oh iya, adik-adik suka baca apa? Pasti suka baca dongeng. Pasti suka baca cerita rakyat atau fabel, contohnya kelinci dan kura-kura, kelinci dan buaya. Pasti adik-adik suka membaca itu kan? Ternyata bahwa yang adik-adik suka baca itu puisi, cerita rakyat, dongeng, tidak sebentar loh membuat itu. Ternyata pengarangnya atau yang membuat cerita itu membutuhkan waktu yang sangat lama supaya cerita itu bisa untuk dibaca atau diminati oleh adik-adik. Jadi adik-adik jangan sepele untuk membaca cerita tersebut, karena cerita itu dibuat dengan waktu yang sangat lama oleh penulisnya. Jadi, karya sastra itu adalah karangan yang memiliki nilai yang diberikan oleh pengarangnya kepada si pembaca. Jadi, adik-adik, banyak loh contoh karya sastra, contoh sastra yang ditujukan untuk anak-anak. Apalagi untuk anak-anak sekolah dasar. Bahwa sastra anak itu adalah sastra yang memiliki bahasa, yang memiliki jalan cerita, yang memiliki tokoh-tokoh karakteristik yang sesuai dengan anak-anak, yang sesuai dengan pemahaman anak-anak. Jadi adik-adik, sastra anak ini, ketika adik-adik membaca sastra anak ini, banyak loh manfaatnya buat pembacanya atau buat adik-adik semua. Pada video sebelumnya kan sudah dibahas apa manfaat, apa tujuan karya sastra diberikan buat adik-adik. Atau adik-adik sudah lupa ya, apa manfaat yang diberikannya untuk kita pembacanya. Bahwa ketika membaca karya sastra itu, adik-adik akan menambah kosakata atau akan menambah bahasa dari adik-adik, akan menambah perkembangan bahasa. Yang kedua itu adalah menambah pengetahuan adik-adik. Ketika adik-adik rajin membaca sastra, membaca cerita, adik-adik akan memiliki pengetahuan yang luar biasa, pengetahuan yang banyak. Jadi adik-adik, siapa yang lebih suka membaca pasti memiliki pengetahuan yang banyak daripada teman-temannya yang tidak suka membaca. Baru yang berikutnya adalah bahwa adik-adik akan memiliki kontrol sosial atau perkembangan sosial. Adik-adik akan tahu bagaimana caranya berlaku baik di masyarakat dari cerita yang dibaca. Jadi adik-adik, ada banyak karya sastra yang ditujukan untuk anak-anak. Seperti pada video sebelumnya, contohnya adalah dongeng, contohnya adalah cerita rakyat, fabel, dan lain-lain. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran sastra dengan ekspresif dan reseptif. Yang pertama adalah ekspresif. Apa sih pembelajaran sastra dengan ekspresif? Adik-adik ada yang tahu apa pembelajaran sastra yang ekspresif? Bahwa ekspresif itu adalah di mana kita belajar sampai di mana atau belajar menggali kekreatifan para pengarangnya. Kita menggali sampai di mana pengarangnya, cara berpikir pengarangnya, bagaimana kreatifnya sang pengarang untuk mengeluarkan gagasan atau ide yang dikeluarkan melalui sastra. Itu adalah pengertian dari pendekatan ekspresif. Jadi
ekspresif ini, dalam pendekatan ekspresif ini adik-adik memiliki beberapa langkah-langkah. Adik-adik ada yang tahu beberapa langkah yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekspresif? Ada yang bisa menjawab adik-adik? Ada. Sebelum kita pergi ke langkah-langkah ekspresif, kita akan pergi dulu tentang pembelajaran sastra. Mengapa sih kita harus belajar sastra? Mengapa sih kita harus melakukan pembelajaran sastra? Bahwa ternyata pembelajaran sastra itu dituntut agar kita memiliki, agar kita mengapresiasi, agar kita menghargai dan memiliki sikap jiwa yang manusia. Artinya, apa sih memiliki sikap yang manusiawi? Artinya, sebagai manusia kita harus menghargai setiap karangan atau setiap apa yang diberikan oleh pengarang. Kita menghargai karya-karya yang diberikan oleh pengarang, terutama adalah karya sastra. Jadi, kita di sana akan diajari untuk menghargai, melihat, untuk memberikan nilai-nilai positif, memberikan tanggung jawab, dan juga memberikan pesan untuk mereka. Di sana kita akan belajar menciptakan karakter yang baik, menciptakan sikap yang baik, rasa yang baik dalam memberikan respon terhadap karya-karya yang diberikan oleh pengarang. Itu adalah tujuan dari pembelajaran sastra. Jadi adik-adik, pembelajaran sastra ini sangat penting loh buat kita, supaya kita tidak menganggap semua itu sepele, menganggap bahwa karangan-karangan itu tidak bagus, tidak menarik. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Tapi kita harus menghargai, mengapresiasi apa yang telah diberikan, apa yang telah dituliskan atau diberikan pengarang kepada kita. Jadi kita harus memiliki sikap menghargai. Itu adik-adik tujuan dari belajar sastra. Baru kita pergi ke langkah-langkah pendekatan ekspresif. Bahwa langkah yang pertama adalah mari kita kenali biografi dari penulis. Adik-adik sudah tahu apa itu biografi? Sudah belajar biografi? Biografi adalah data diri. Jadi kita harus mempelajari siapa penulisnya, siapa nama penulisnya, kapan dia lahir, tahun berapa, bagaimana latar belakangnya. Jadi sebelum kita memberikan hal yang penting, kita harus mengetahui dulu seperti apa biodata sang penulis. Sebelum kita mengomentarinya, kita harus tahu dulu seperti apa dia, di mana dia tinggal, siapa namanya. Itu adalah langkah pertama yang kita gunakan untuk melakukan pendekatan ekspresif. Langkah yang kedua adalah melakukan penafsiran. Apa sih melakukan penafsiran itu? Seperti apa melakukan penafsiran? Bahwa penafsiran itu kita bisa melihat dulu seperti apa tema-tema karyanya, seperti apa gaya-gaya bahasanya, seperti apa alur karyanya. Jadi dari situ kita menafsirkan karya-karyanya. Jadi kita menafsirkannya secara sadar. Kita tidak boleh sok-sokan bahwa kita itu lebih pintar dari mereka. Ternyata karena mereka itu sudah lebih berpengalaman dari kita adik-adik, jadi kita tidak boleh merendahkan mereka. Kita bisa menafsirkannya secara baik-baik. Kita lihat, karyanya seperti ini, tema-temanya seperti ini. Itu adalah langkah yang kedua, kita menafsirkan karya-karyanya. Menafsirkan ini bukan jadi kita menjelek-jelekkan karyanya, tapi cuman kita hanya meninjau lebih lanjut, menafsirkan seperti apa karya-karya itu, bagaimana gaya bahasanya, bagaimana alurnya, seperti itu adik-adik. Langkah yang ketiga adalah menghubungkan hasil penafsiran dengan tinjauan psikologis atau kejiwaan. Adik-adik, kata ini berat ya, mungkin sedikit sulit untuk dicerna. Tapi bagaimana ya artinya untuk
menghubungkan kejiwaan dengan hasil penafsiran. Seperti ini adik-adik, bahwa penulis itu memiliki pemikiran tak sadar untuk mengarang ceritanya. Baru setelah itu baru dia menuliskannya secara sadar. Adik-adik bisa kan berpikir untuk menulis cerita, untuk menghayal lebih dulu, itu adalah pemikiran tak sadar. Penulis menghayal lebih dahulu seperti apa ya ceritanya, bagaimana ya jalan ceritanya, baru setelah itu dia akan menuliskannya secara sadar. Dia akan mengurutkan yang pertama, kedua, ketiga. Nah, di situ kita akan menghubungkannya dengan kejiwaannya, dengan psikologisnya, sejauh apa sih tingkat emosionalnya, sejauh apa sih tingkat kekreatifannya untuk menuangkannya ke dalam sebuah cerita. Bahwa pembelajaran sastra ini terbagi atas beberapa. Yang pertama itu puisi, bisa dituangkan dalam puisi. Yang kedua bisa dituangkan dalam cerita. Yang ketiga bisa dituangkan dalam drama. Sekarang kita akan belajar tentang yang pertama adalah pembelajaran sastra ekspresif untuk mengapresiasi puisi. Adik-adik di sini ada yang menyukai puisi? Coba angkat tangan. Bapak juga sangat menyukai yang namanya puisi, karena puisi itu memiliki makna yang sangat dalam. Jadi untuk memahami, adik-adik sudah tahu kan, sudah pernah belajar tentang cara memahami sebuah tulisan, cara membaca atau cara memahami. Di sana digunakan beberapa teknik untuk memahami tulisan. Di sana kan cara membaca sudah diajari beberapa teknik, bottom up, down up, di mana bottom up ini kita belajar huruf-huruf, kita belajar bunyi-bunyi, kita belajar lambang, kita belajar membaca huruf, suku kata, kalimat, paragraf. Dan juga di up down ini kita sudah belajar tentang cara membaca wacana, cerita, novel, dongeng. Jadi di sini kita akan belajar tentang cara mengapresiasi puisi dengan pembelajaran ekspresif. Karena teman-teman sudah tahu membaca dan sudah memahami arti bacaan, kita akan belajar tentang cara belajar ekspresif untuk mengapresiasi puisi. Baru strategi yang digunakan untuk mengapresiasi puisi ini atau strategi ekspresif yang digunakan untuk puisi ini adalah sebagai berikut. Contohnya adalah sebuah puisi. Guru memberikan puisi kepada adik-adik semua, atau guru membacakan sebuah puisi. Lalu kita atau adik-adik membaca puisi ini atau mendengar puisi ini secara berulang-ulang. Adik-adik, dalam membaca puisi itu kan berbeda dengan membaca cerita. Puisi ini memiliki bunyi-bunyi yang berbeda, cara mengucapkannya, cara membacanya berbeda dengan cerita ataupun novel ataupun lain-lain. Jadi ketika guru membaca puisi tersebut, kita memberikan tanda titik atau tanda koma. Di mana di setiap puisi kita memberi street garis 1 itu artinya koma, street 2 itu artinya titik. Jadi koma untuk street 1 kali, titik untuk street 2 kali. Jadi kita memisah-misah puisi tersebut, memilah-milah puisi tersebut, di mana koma, di mana titik, kita memisah-misahnya. Setelah itu yang kedua, kita akan melihat ada makna-makna yang sulit untuk dipahami, karena puisi itu mengandung majas-majas yang bagus atau indah untuk dipahami, tapi majasnya itu atau kata-katanya yang tidak sering kita dengar. Jadi kita harus mencari apa arti dari kata-kata tersebut. Setelah itu kita menulisnya di atas puisi tersebut atau di bawah. Kita menulisnya arti kata ini, arti kata ini. Jadi setelah itu kita akan menemukan sebuah puisi yang memiliki arti-arti yang sudah kita mengerti. Sesudah itu lalu kita akan mengubah puisi tersebut. Setelah kita mengetahui arti yang sulit kita mengerti itu, lalu kita menyusunnya menjadi sebuah cerita atau menjadi sebuah prosa.
Karena kata-katanya sudah diungkapkan, sudah kita lihat bagaimana susunannya, kita tinggal mengubahnya menjadi sebuah karangan atau sebuah prosa. Dengan itu, kita akan mudah memahami apa sih isi puisinya, apa sih pesan dari puisinya. Itu adalah strategi yang digunakan, itu adalah strategi ekspresif yang digunakan untuk mengapresiasi sebuah puisi. Yang kedua adalah pembelajaran sastra ekspresif untuk mengapresiasi prosa. Langkah-langkahnya sama juga seperti puisi, namun ini perbedaannya adalah kalau untuk yang prosa, guru, misalnya bapak akan memberikan cerita untuk adik-adik, mempersiapkan cerita pendek untuk adik-adik. Lalu adik-adik ataupun bapak bisa membacakan cerita tersebut. Setelah kita membacakan cerita tersebut di depan kelas atau dengan sebangku atau dengan teman lingkungan, setelah kita membacanya, kita akan menemukan kata-kata yang sulit dipahami. Ketika kita mencari kata-kata yang sulit dipahami atau kata-kata yang tidak sering kita dengar, jadi kata-katanya membingungkan buat kita. Jadi kita harus mencari dulu mendiskusikan kata-kata tersebut, mendiskusikan atau memperbaiki kata-kata tersebut agar lebih mudah dipahami. Setelah itu kita akan menulis kembali cerita yang disampaikan kepada kita melalui bahasa kita sendiri. Oke adik-adik, yang pertama itu ceritanya diberikan guru atau dibacakan oleh teman-teman. Yang kedua, kita menemukan kata-kata yang sulit dalam cerita tersebut. Baru yang ketiga adalah kita membangun cerita tersebut dengan bahasa kita sendiri. Yang keempat adalah kita menceritakannya kembali di depan ruangan. Itu adalah pembelajaran ekspresif, pembelajaran sastra ekspresif dengan mengapresiasi prosa. Berikutnya adalah pembelajaran sastra ekspresif untuk mengapresiasi drama. Bagaimana ya contoh dari pembelajaran sastra ekspresif untuk mengapresiasi drama? Contohnya adalah atau langkah-langkahnya adalah yang pertama itu guru atau bapak memberikan sebuah drama yang cocok untuk anak-anak, untuk peserta didik. Setelah diberikan contoh drama untuk anak-anak, lalu anak-anak akan membacanya dalam hati. Setelah anak-anak membacanya dalam hati atau adik-adik membacanya dalam hati, kemudian adik-adik akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Jadi setelah dibentuk beberapa kelompok, maka adik-adik akan membagi atau guru akan membagi peran-peran dari setiap orang dalam satu kelompok itu. Jadi akan diberi peran apa yang cocok untuk A, peran apa yang cocok untuk B, dan seterusnya. Setelah itu baru yang ketiga, adik-adik akan berlatih menjiwai, berlatih cara pengucapan, berlatih bagaimana gerakannya yang dibimbing oleh guru. Setelah mereka berlatih setelah mereka berlatih bagaimana cara penjiwaan, cara pengucapan, cara gerakannya, lalu akan ditampilkan di depan kelas. Lalu guru akan memberi penilaian bagaimana cara berbicaranya, bagaimana gerakannya, ekspresinya. Itu adalah langkah-langkah yang digunakan untuk pembelajaran sastra ekspresif dalam mengapresiasi drama. Itu adalah adik-adik cara untuk mengapresiasi sebuah karya sastra. Yang pertama, pembelajaran sastra ekspresif untuk menghargai prosa, baru drama, baru yang ketiga ada puisi. Nah, setelah kita mempelajari tentang pembelajaran sastra ekspresif, sekarang kita mempelajari tentang reseptif, di mana secara keseluruhan reseptif ini adalah pembelajaran untuk mengapresiasi sastra dengan cara melihat emosional dari penulis kepada pembaca. Misalnya dalam sebuah puisi, bagaimana emosional yang diberikan, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana cara melafalkannya, itu adalah secara reseptif. Ekspresif adalah
di mana kita melihat, melakukan, menelusuri, menafsirkan. Sedangkan reseptif ini adalah tentang emosional kita, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana emosional dari penulis, bagaimana emosional pembacanya, itu untuk reseptif. Oke, jadi demikian pertemuan kita hari ini, yaitu tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Sekian teman-teman, saya Yandri Bonda Beban mengucapkan sekian dan terima kasih.